Kesempatan kali ini, kami akan membahas Telnet. Cara kerja Telnet. Nah, bagaimana sih Telnet itu bekerja? Nah, di sini sudah terdapat diagram yang menunjukkan operasi sederhana dari sebuah Telnet. Semuanya itu dimulai dengan terminal, apapun masukan ataupun perintah yang diberikan pengguna akan melalui terminal. Terminal drivers ini menangkap segala keystrokes dari pengguna dan akan meneruskannya ke Telnet client. Kemudian, Telnet client akan mengkonversi karakter-karakter tersebut ke dalam bahasa universal untuk memudahkan transmisi data. Misalkan, OS yang digunakan user adalah Windows, sedangkan OS server adalah Linux. Nah, terlepas dari OS yang digunakan, keduanya dapat berkomunikasi. Setelah dikonversi, kemudian data akan diteruskan ke tumpukan lapisan TCP/IP. Setelahnya, data akan diteruskan kembali ke end system atau server. Kemudian ada Network Virtual Terminal atau NVT. NVT ini mengatur standar komunikasi bagi kedua sistem, seperti memastikan bagaimana data ditransfer, format transmisi data, dan berapa rate data yang ditransmisikan. Semuanya diatur oleh NVT. Kemudian data akan diteruskan ke TCP/IP stack pada end system dan setelahnya akan dioper ke Telnet server. Telnet server merupakan kebalikan dari Telnet client. Telnet server mengkonversi informasi bahasa universal ke sebuah sistem bahasa yang dimengerti. Dan pada akhirnya akan disampaikan ke sudut terminal driver yang meminta aplikasi berdasarkan pada masukan yang diberikan user. Misalkan, jika user meminta untuk menghapus sebuah file, maka perintah itu akan dilakukan melalui sudut terminal driver ini. Jadi, itulah operasi dasar dari Telnet. Bagaimana Telnet bekerja. Cara mengkonfigurasi Telnet. Pertama, kita akan mengkonfigurasi server ini sebagai Telnet server. Untuk melakukannya, kita pergi ke interface yang menghubungkan ke segmen jaringan tempat klien terkoneksi. Lalu, kita memberikan sebuah IP address agar dapat dijangkau atau reachable ke klien, harus bisa ping ke server. Lalu kemudian kita membuat virtual teletype interface atau VTY menggunakan perintah ke user interface VTY 04. Ini artinya kita sudah membuat 5 virtual interface. Perintah tersebut bisa diperpanjang hingga 15, yang akan memberikan 16 interface. Jadi bisa digunakan oleh 16 orang secara bersamaan. Lalu, pada VTY interface tersebut, kita bisa memilih metode autentikasi. Di sini kita menggunakan password authentication. Kemudian, sekarang kita bisa mengatur password dengan perintah set authentication password keeper. Lalu, pencet tombol enter, ketik yang akan dijadikan password, lalu pencet enter. Telnet memerlukan autentikasi diaplikasikan ke VTY sebelum koneksi dapat dibentuk. Host, kita dapat dengan sederhana mengetik telnet, lalu alamat telnet server, yaitu telnet 10.1.1.1. TCP three-way handshake akan melalui port 23, karena servernya mendengarkan interface melalui TCP port 23, lalu akan diminta untuk login. Setelah login, akan masuk ke user view forms bagaimana Anda terkoneksi langsung ke router atau switch menggunakan konsol kabel. Sebelum Anda dapat menggunakan Telnet, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah di layar disebut bahwa the maximum number of VTY user is 5 and the number of current user is 1. Itu artinya jika kelima FTY sudah digunakan, maka orang keenam tidak akan bisa menggunakan Telnet. Yang kedua adalah kondisi di mana jika Anda memasukkan password yang salah, maka Anda tidak dapat menggunakan Telnet. Yang ketiga adalah di mana server harus bisa dijangkau melalui LAN ataupun internet. Dapat kami sampaikan mengenai protokol Telnet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.